Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat setiap penonton YouTube channel Politeknik Rukun Abi Luhur, saya ucapkan selamat datang di Polkes Poltekun Podcast edisi Ramadan yang insya Allah akan selalu menemani ngabuburit teman-teman dalam acara Selamat Ngabuburit Selasa Jumat Ngabuburit. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik, terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hikmas Karintias. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh salah satu dosen D3 Manajemen Logistik, yang mana beliau ini bukan pertama kalinya ya menjadi tamu dalam podcast kita, tapi memang sudah berulang-ulang kali karena memang kebetulan untuk topik kita pada sore hari ini itu berkaitan erat dengan mata kuliah yang beliau ampu, seperti hukum bisnis, kemudian ada kepabeanan ekspor dan impor juga, dan ada beberapa mata kuliah yang berkaitan juga seperti itu. Jadi tema podcast kita kali ini itu yaitu terkait sudut pandang manajemen logistik terhadap larangan impor pakaian bekas. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, mari terlebih dahulu kita sapa narasumber kita nggih, yaitu Bapak Iqbal Fazal. Iya, Bu, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bapak. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, puasanya lancar Pak? Iya, alhamdulillah Bu. Kita sudah dapat Alhamdulillah. 26 ya ini. Iya, sudah dapat 26, tinggal selangkah Iya, lagi. tinggal 4 hari lagi. Semoga semuanya lancar ya Bu. Amin. Nggih, Pak. Ini Pak, saya izin. Iya, gimana Ibu? Kalau hari ini saya ingin memberikan Pak Iqbal beberapa sedikit pertanyaan terkait impor baju bekas. Mungkin Bapak sudah ya. pernah mendengar isu-isu yang sedang marak viral sekarang ini gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Jadi ini kemarin-kemarin pemberitaan kita banyak sekali ya, dikabarkan bahwa pemerintah menghentikan impor baju bekas. Betul. Impor baju bekas sampai miliaran itu Bu. Betul, sampai 10 miliar lebih katanya gitu ya. Okay. Itu dibakar. Nah, sebenarnya ini fenomena menarik ya. Teman-teman sering bilang ini thrifting gitu ya. Betul Pak. Thrifting, sebenarnya apa sih thrifting itu? Thrifting itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa, thrift itu hemat ya. Bener ya? Bener ya? Secara bahasa ya. Thrifting itu hemat. Jadi ini ada suatu fenomena dulu di Amerika misalkan ya. Itu baju-baju bekas itu sengaja didonasikan, dikumpulkan, kemudian dijual dengan harga yang murah. Betul. Nah, ini maksudnya sebenarnya untuk misi sosial sebenarnya Bu. Awalnya seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu itu, karena baju kalau di negara-negara 4 musim yang ada musim dingin itu kan mereka memerlukan baju hangat terutama ya. Pada saat musim dingin itu mereka butuh baju yang tebal gitu, dan itu tuh harganya mahal. Nah, dengan nge-thrift tadi, saya bilang nge-thrift itu tadi, harapannya masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah atau yang nggak bisa beli baju-baju hangat itu tadi, itu mereka bisa memilikinya. Awalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau di Amerika itu ada toko-toko khusus yang mereka menerima baju bekas kemudian dijual kembali dengan harga yang sangat murah gitu. Baju-baju hangat itu cuman kurang dari $10. $10 itu berapa? 150.000 ya. Wah, iya. Kurang dari $10. Dan ada yang $5, ada yang $3 gitu ya. Nah, cerita teman-teman sih memang seperti itu gitu. Kawan-kawan yang di luar itu yang belajar di sana gitu ya, mereka sering membeli baju-baju itu dari toko-toko yang seperti itu gitu. Jadi toko itu memang tujuannya adalah misi sosial. Jadi mereka menerima baju bekas kemudian dijual lagi, yang hasil dari penjualan itu juga nanti akan didonasikan kembali. Nah, cuman memang gini ya, kalau kita bicara tentang fashion, tentang industri pakaian, industri tekstil gitu ya, sebenarnya memang secara ekonomi besar Bu memang, tapi efek
secara lingkungan juga cukup berat. Saya pernah baca itu kontribusi sektor fashion ini terhadap limbah atau terhadap pencemaran lingkungan itu paling buruk kedua. Limbahnya itu? Ya, jadi industri fashion ini berkontribusi menghasilkan limbah itu terburuk kedua. Yang pertama apa? Yang pertama itu oil and gas. Oil and gas. Nah, nomor 2-nya itu industri pakaian. Wow. Ya, kita bisa pahami ya, mulai dari proses awalnya itu banyak menghasilkan polutan, banyak menghasilkan limbah gitu. Mulai dari pewarna, kemudian mencucinya, betul, gitu kan, sampai dengan sampai dengan limbah akhirnya itu memang menghasilkan banyak limbah gitu. Nah, sebenarnya penggunaan kembali barang-barang bekas ini sebenarnya agak sedikit mengurangi itu, kan artinya itu digunakan ulang. Betul. Kita kan mengenal 3R ya Bu ya. Ada reduce, reuse, betul, recycle. Betul. Nah, ini kita dapat yang reuse nih, menggunakan kembali gitu kan. Nah, sebenarnya seperti itu. Cuman mohon maaf, kalau di Indonesia ini barang-barang itu sengaja didatangkan dari luar negeri ke Indonesia yang itu tidak diolah, dan intentionnya niatannya itu memang buat ngebuang gitu. Ya kan, kalau limbah itu dihasilkan kan let's say di Amerika gitu ya, Amerika kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat di sana, ya is okay gitu ya. Tapi yang datang kemarin itu di Indonesia itu memang sengaja didatangkan untuk dalam rangka membuang sebenarnya kan gitu, dibuang. Jadi karena memang sudah tidak tidak dimanfaatkan di sana, kemudian gimana caranya dibuang. Dan sebenarnya nggak cuma Indonesia yang seperti itu, banyak negara-negara berkembang lain, bahkan negara-negara miskin. Saya pernah dengar di Kenya itu ada gurun pasir, itu ada tumpukan sengaja digunakan untuk menimbun pakaian-pakaian bekas, gitu. Nah, kemarin Indonesia dibakar ya, kalau dibakar itu asapnya udah mencemari juga gitu. Betul, kan. Pak. Jadi ya serba salah juga. Dan juga gini, dengan adanya import baju bekas ini juga merupakan menjadikan disinsentif untuk industri tekstil di tanah air. Betul. Artinya para produsen tekstil di tanah air kita jadi udah nggak semangat, terganggu, nggak semangat lagi mereka. Wah, kedatangan yang murah-murah gitu kan. Konsumen tentu, apalagi kondisinya ekonomi lagi slow down gini ya, itu pilihannya ya yang seperti itu. Tapi sebenarnya nggak hitam putih sih Bu. Nggak hitam putih juga, artinya gini, industri tekstil tanah air itu sebenarnya sudah lama tiarap, Kalau kita hitung-hitung, saya lupa sumber datanya, tapi industri tekstil di Indonesia ini 80% itu berasal dari China. Ya, jadi 80%. Saya nggak tahu nih, yang kita pakai ini bisa jadi made in China nih. Betul. Bisa jadi made in China. Jadi 80% itu dari China. Jadi industri tekstil kita, industri fashion termasuk di dalamnya itu sudah lama yang dari tanah air ini tiarap gitu. Kemarin kita dengar kabar sedih ya, semoga saja tidak benar, saya sangat berharap tidak benar, sebuah raksasa tekstil di Solo. Bu pernah dengar Sritek? Ya, PT Sritek. Kalau dulu waktu saya SMA itu terkenal sekali punya klub basket namanya Bhinneka Sritek kalau nggak salah ya. Nah, itu sekarang juga dengar-dengar kondisinya juga sedang memprihatinkan.
Padahal Sritek ini salah satunya mereka yang memproduksi baju-baju tentara-tentara NATO, tentara Amerika gitu. Mereka sering dapat order dari luar negeri. Nah, sekarang kondisinya memprihatinkan. Setidaknya itu memberi gambaran bagaimana industri tekstil di Indonesia saat ini. Ya, jadi gitu Bu, kira-kira. Betul, Pak. Kalau berbicara terkait import ya Pak, sebenarnya yang kita tahu bahwasanya kalau memang itu dilarang, otomatis kan sudah ada aturannya, seperti itu. Tapi kenapa baju itu masih bisa masuk di kondisi di Indonesia itu bahkan sudah diperjualbelikan sebagian? Iya, jadi kalau dari sisi ketentuan sebenarnya yang secara spesifik melarang tuh belum ada. Oh, ya. gitu. Atau saya perlu cek lagi sebenarnya ya, saya perlu cek lagi tentang itu. Tapi sampai itu bisa sampai di sini, gitu, itu barang sampai di sini artinya sudah melalui berbagai layer, betul, gitu kan, sudah melalui berbagai layer. Nah, cuman kalau pertanyaannya kenapa kok bisa sampai, ya kita asumsikan saja itu secara legal formalnya nggak dilarang gitu ya, nggak dilarang. Nah, cuman itu tadi risikonya kalau banyak membanjiri pasar. Kemudian ada satu lagi Bu yang tadi belum saya sampaikan, yaitu isu kesehatan. Oh iya. Iya kan. Jadi barang-barang itu sebenarnya barang bekas dan kadang juga memang apa adanya, ya betul. Mungkin habis dipakai terus langsung dibuang gitu saja, betul. Bisa jadi. Bahkan ada cerita temen itu yang pernah beli dulu, kawan-kawan sering beli baju buat motor tuh Bu, itu kalau baru kan mahal ya, bisa jutaan itu, tebel itu. Nah itu kadang mereka sering dapat koin, dapat dolar, ya dolar kecil gitu ya, $1 gitu ya misalkan. Jadi uang receh gitu. Nah itu membuktikan bahwa itu belum dilakukan treatment apapun atas barang itu. Nah resikonya adalah terutama resiko kesehatan. Betul Pak. Kesehatan. Jadi apalagi kita punya pelajaran mahal kemarin pada saat COVID gitu ya. Nah ini ada barang boleh dikatakan ini sampah gitu ya. Sampah yang kotor dengan segala risiko kesehatan yang ada di dalamnya gitu ya, itu kita datengin gitu. Dan konsumen kita itu saya nggak terlalu yakin mereka punya pemahaman yang baik tentang bagaimana memperlakukan barang ini setelah mereka mendapatkan ya Pak. Betul. Ya tentunya. Apakah nanti mereka sterilisasi dulu ataukah tidak gitu kan, atau cuman dicuci biasa atau bahkan langsung dipakai. Bisa jadi itu Pak. Iya, makanya jadi kuman-kuman, bakteri dan sebagainya, virus kan sangat mungkin gitu ya. Gitu Bu. Dan ini sebenarnya cukup menarik sebenarnya. Dan kan gini ya, barang datang ke Indonesia itu sebenarnya tidak hanya bekas. Kalau tadi yang saya sampaikan itu barang bekas gitu ya. Tapi bisa juga karena gini Bu, di dunia ini kita ada satu pola yang berubah, yang namanya, kalau Pak Renal Kasali itu bilang fast fashion gitu. Kalau dulu yang namanya mode fashion itu kan bertahannya lama gitu ya, bertahannya cukup lama. Kalau sekarang itu baru sebentar udah ganti, bentar udah ganti gitu kan. Nah itulah fast fashion gitu, fast fashion kata Pak Renal. Nah fast fashion ini mengandung konsekuensi juga. Konsekuensinya apa? Karena model ini terus berganti, ya kan, terus berganti. Akhirnya kalau kita di manajemen logistik di Poltekun itu belajar tentang supply chain management gitu ya. Jadi mulai dari yang pemasok ya, kemudian yang pembuat, misalkan yang mempelopor ini misalkan si Zara. Zara itu juga dia ini di fashion ya. Kemudian dia cepat sekali
Nah, setelah dari Zara, mungkin ada yang tidak didistribusikan atau sudah out of date menurut Zara, kemudian dilempar lagi di ini yang lain, gitu, brand yang lain, ya kan, brand yang lain, kemudian dia juga harus dituntut harus cepat untuk memasarkan itu, masarkan lagi. Nah, akibatnya apa? Barang itu banyak yang sisa, gitu. Banyak yang sisa, kondisinya mungkin masih baik gitu. Betul. Ya, tapi sudah secara modelnya udah ketinggalan zaman menurut mereka gitu ya. Nah, yang inilah akhirnya nanti dilempar ke negara-negara dunia ketiga, negara berkembang, bahkan negara-negara miskin di Afrika, tadi saya bilang di Kenya, di Thailand itu ada sampah sepatu yang menggunung, Bu. Jadi gunung itu isinya sepatu. Iya, Pak. Ada juga seperti itu. Gitu. Jadi ya ini sebenarnya fenomena global ya, kita juga harus aware tentang ini. Bumi ini jadi terbebani dengan sampah-sampah seperti itu gitu. Betul, Pak. Karena setahu saya kalau berbicara thrift itu ya, Pak, itu kan banyak sekali tuh. Bahkan dress yang masih bagus seperti betul. itu. Kalau tadi Bapak bilang sepatu, ya saya tahu sepatu yang dijual di online shop seperti itu. Betul. Kemudian kalau Bapak berbicara jaket tebal, ya banyak sekali jaket tebal yang sering diperjualbelikan walaupun dengan harga yang miring. Padahal secara kalau kita di Indonesia itu kan negaranya hanya ada panas dan hujan ya, Pak. Mungkin nggak ada musim salju dan sebagainya. Betul. Tapi baju-baju seperti coat kayak gitu tuh yang ada bulu-bulunya seperti itu malah laku banget di Indonesia karena memang mungkin secara berpikir orang Indonesia itu bajunya modelnya unik, mungkin seperti itu. Terus vintage sekarang itu juga marak sekali. Lengan-lengan balon dan sebagainya itu kan berawal sebenarnya juga dari thrift yang datang di Indonesia itu, Pak. Betul. Nah, saya mengenal juga model-model kayak gitu ya dari online seperti itu. Sebenarnya kalau bicara tentang cuannya gitu cuan. Tentang bisnisnya sebenarnya ini juga cukup menggiurkan. Betul, Pak. Satu bal itu 100 kilo ya. 100 kilo itu kurang lebih harganya sekitar 7 juta 8 juta. Betul. Ya, kita nggak tahu sih memang di dalamnya itu yang rusak berapa persen itu kita nggak tahu. Tapi kan pakaian 100 kilo itu kan padat banget ya. Betul. Padat banget. Dipres soalnya. Ya. Jadi banyak kawan-kawan kita itu yang beli itu, kemudian ya mereka cuci atau mereka lakukan treatment lah gitu ya, disetrika lagi, cuci lagi, kemudian panggil kawan yang keren-keren suruh pakai di foto ya kan, Bu, pasang di Instagram gitu. Kemudian ini open order, size-nya sekian dan sebagainya. Jadi secara bisnis sebenarnya menggiurkan. Gitu, menggiurkan. Cuman memang itu tadi banyak aspek yang harus dipertimbangkan, terutama oleh pemerintah gitu ya. Di satu sisi dari sisi ekonomi, aspek lingkungan, aspek kesehatan tadi. Ya. Tentu kita yakin lah ya pemerintah akan membuat kebijakan yang sebijak mungkin gitu ya, supaya baik untuk semuanya. Gitu, Bu. Kalau terkait mengganggu kesehatan tadi tuh, Pak, itu apakah menjadi alasan kenapa baju thrift atau baju bekas itu sekarang lebih mengarah ke dibakar aja seperti itu? Iya, saya persisnya kurang tahu sebenarnya. Mungkin kalau ada kawan-kawan dari Rumah Sakit Kumala Siwi ya, kawan-kawan kita atau ini bisa menjawab itu ya. Cuman kalau logika sederhana saya memang ya seperti itu ya. Jadi salah satu cara sterilisasi itu dengan cara dibakar ya, dengan api gitu. Dan lagi kalau dibakar itu kan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Betul. Kalau sekedar ditimbun itu proses untuk mendegradasi dari sampah ini kan makan waktu cukup lama, Bu. Tapi kalau dibakar kan dia langsung jadi abu, cepat untuk terurai gitu. Mungkin seperti itu mungkin ya. Tapi saya sempat kayak membaca beberapa komentar ya, Pak ya, dari netizen seperti itu. Kadang ada ide yang masuk akal, kayak misalnya kenapa tidak diberikan kepada korban-korban bencana betul. seperti itu daripada harus dibakar. Betul.
Seperti itu Pak. Iya. Atau mungkin bisa jadi itu kan kain kalau digunting kan mungkin bisa jadi perca. Dari Iya, perca itu kan mungkin bisa diolah kembali menjadi produk-produk yang bisa dipakai ulang. Betul, Itu betul. Iya, mungkin apa simpelnya kali ya. Iya, saya sepakat itu. Misalkan kemarin korban gempa, Betul, iya, ya Pak. kan? Atau mungkin kalau sekarang ini yang masih suffering tuh kayak di Turki, Iya. gitu ya, Turki ya. Tapi saya nggak tahu juga itu apakah keputusan itu mungkin supaya tidak disalahgunakan bisa jadi, gitu ya, supaya tidak dimanfaatkan kembali. Ya banyaklah cerita-cerita yang harusnya dimusnahkan kemudian dimanfaatkan. Kalau kita ceritanya Pak yang diadili bintang 2 Pak Teddy Pak Teddy. itu narkoba ya, Betul. diputar lagi, dijual lagi. Mungkin mikirnya seperti itu, saya nggak tahu ya, kita positif aja gitu. Iya. Gitu Bu Hikmah. Ya sih Pak. Terus ada pertanyaan yang sedikit mengganjal di saya. Kalau tadi Bapak berbicara terkait pembakaran, itu kan mungkin secara simpelnya kan seperti itu. Tapi apakah pemerintah itu juga tidak memikirkan terkait dari yang seperti Bapak bilang di awal, termasuk polusi yang ditimbulkan? Karena setahu saya kalau kita membakar kain itu nggak sepenuhnya hancur Pak. Iya. Pasti ada sisa-sisa Betul. kerutan kain itu tadi. Betul. Gitu. Ya, pertimbangan untuk membakar itu salah satunya tadi ya, supaya tidak dimanfaatkan lagi gitu atau disalahgunakan. Kemudian pilihan membakar, ya tentu itu efek sampingnya. Itu ada efek sampingnya gitu ya. Nah, tapi ada Bu, kemarin itu saya baca bagaimana membakar yang tidak terlalu asapnya nggak banyak. Itu ada caranya. Jadi pembakaran sampah menggunakan air atau apa, jadi dia kayak asapnya kayak diendapkan dulu gitu. Jadi yang keluar itu asapnya nggak terlalu banyak gitu. Oh baik Pak, saya mulai ya, kalau dicerna bisa jadi seperti itu. Cuman ini kalau berkaitan dengan penjualan thrift itu Pak, kan kita tahu bahwasanya penduduk Indonesia kan sekarang beberapa jenis usahanya adalah yang menjual pakaian tadi. Iya betul. Itu. Ketika sudah tidak ada baju-baju tersebut, memungkinkan nggak sih Pak itu penduduk Indonesia perekonomiannya akan down kembali, dalam artian penduduk juga akan kehilangan pekerjaan yang selama ini mereka geluti, karena setahu saya thrift di Indonesia ini sudah bertahun-tahun jalannya. Ya seperti betul. itu. Jadi ini semacam kita ada dilema, keputusan yang dilematis sebenarnya bagi pemerintah. Jadi ada yang bilang, loh kenapa kok thrifting dilarang? Iya. Kenapa kok thrifting dilarang? Thrifting ini kan manfaatnya banyak. Betul. Ya kan? Harganya murah, affordable, bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kemudian yang jualan juga bisa dapat untung. Ini juga mengurangi reuse tadi kan. Betul. Mengurangi limbah dan sebagainya. Nah, di sisi lain sebenarnya masalah pokok dari alasan pemerintah kan ini merupakan disinsentif bagi industri tekstil tanah air, gitu kan. Tapi sesungguhnya tadi saya juga sudah sampaikan bahwa industri tekstil kita ini sudah lama bermasalah gitu. Kita banyak import yang dari Cina itu 80%. Artinya sebenarnya pelarangan itu tidak serta-merta seperti itu. Nah, ini masih perlu kita kaji ulang ya. Tapi untuk menjadikan Indonesia ini merupakan tempat pembuangan sampah untuk limbah-limbah dari luar negeri, ya apa kita rela gitu kan? Bukan tempat yang tepat kan? ya Pak. Gitu kan? Kecuali kalau misalkan dari kita untuk kita gitu, misalkan baju yang dari kalangan menengah atas itu didonasikan, dikelola oleh masyarakat kita, kemudian masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat miskin bisa membeli itu, menggunakan itu. Oke. Mungkin gitu Bu.
Iya, berarti sebenarnya kurang lebih adanya thrift itu memang ada dampak positif Betul. dan ada dampak negatifnya Iya, juga. iya. Cuman sepertinya dari sisi pandang pemerintah itu lebih banyak negatifnya, baik itu dari kondisi kesehatannya, termasuk mengganggu kondisi perekonomian pembuatan tekstil di Indonesia seperti itu ya Pak, dan beberapa hal yang lainnya kurang lebih seperti itu. Dan terakhir ya Bu, sebenarnya kalau kita bisa mengambil pelajaran, gitu, kita ambil hikmahnya gitu. Bahwa memang ini justru momentum yang tepat untuk bagaimana kembali membangkitkan industri tekstil tanah air. Jadi kita ini sebenarnya punya kekayaan budaya di bidang tekstil yang luar biasa. Betul. Kita punya batik gitu ya. Kita kembali ke batik, kita kembali ke tenun yang tangan itu misalkan ya, yang kita pakai sendiri. Jadi kita tidak melulu import gitu kan. Jadi tadi yang 80% import dari China itu pelan-pelan bisa kita geser. Tapi memang kan tidak semuanya Pak, bisa diperoleh. Maksudnya tiap hari pakai batik gitu kan. Gitu kan. Nah, paling tidak kita punya keberpihakan terhadap industri tekstil tanah air. Khususnya produk-produk Indonesia ya Pak berarti. Iya. Nah, ini dengan semakin kita berpihak kepada mereka, mereka juga bisa terdorong untuk, jadi skala ekonominya mereka naik, ya kan? Skala ekonominya semakin besar, mereka memproduksi semakin efisien. Kalau mereka memproduksi semakin efisien, harganya juga akan semakin murah. Kalau semakin murah, kita akan lebih bisa terjangkau, gitu. Ya sekarang misalkan mahal, itu karena kita juga nggak mendukung mereka, jadi mereka nggak bisa efisien, karena skala ekonominya mereka masih kecil, gitu. Betul Pak. Gitu Bu. Ya, ini perbincangan yang cukup menarik ya Pak ya hari ini sebenarnya. Dan apabila kalau di breakdown sebenarnya ya masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas. Cuman di sini kita juga ada durasi. Oh iya. Jadi saya rasa mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan di sini dulu. Terima kasih Bu. Ya, saya juga berterima kasih atas kehadirannya ya Pak. Udah berkali-kali mungkin juga penonton sudah mengenal wajah Bapak tidak asing. Jangan bosan. Ya, seperti itu. Dan baik, untuk podcast kali ini saya akhiri dan terima kasih untuk kehadirannya Bapak. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast kita di setiap hari Selasa dan Jumat jam 4:30 sore di YouTube channel Politeknik Rukun Abdi Luhur.